Semoga nanti praktek baik yang dilakukan Bu Anita ini bisa membawa teman-teman, bisa melakukan pembelajaran yang sesuai yang diharapkan. Untuk pendampingan yang pertama, tadi fokus pendampingan yang pertama adalah mengenai ini Pak, refleksi survei hasil umpan balik 360 derajat dari umpan balik yang saya terima. Ini saya analisis. Saya menganalisis yang pertama dari diri sendiri CGP, Bu Anita sendiri. Di sini Bu Anita telah mengisi umpan balik atas nama diri sendiri. Yang pertama adalah kompetensi menunjukkan praktek pengembangan diri di dasar kesadaran dan kemauan pribadi. Ini rata-rata sudah sangat baik dalam dinas ini. Namun baik ini masih ada yang ditingkatkan lagi, yaitu bagaimana Bu Anita untuk membuat rencana pengembangan diri dan perbaikan praktek baik di dalam mengajar berdasarkan catatan yang dibuat oleh Bu Anita. Itu bagaimana untuk penelitiannya? Selama ini yang saya lakukan untuk pengembangan kompetensi, saya belajar dari internet juga Pak, banyak membaca juga buku-buku, kemudian saya mengikuti pelatihan-pelatihan workshop mandiri baik itu secara online maupun jika waktu memungkinkan saya secara tatap muka, tapi mengambil dari yang libur. Kemudian untuk refleksi pembelajarannya, setiap kegiatan pembelajaran saya merefleksi diri apa kekurangan saya selama mengajar. Jadi dari refleksi itu kemudian saya membuat catatan-catatan apa kekurangan pada saat saya melakukan pembelajaran. Nah di situ saya menemukan kekurangannya itu antara lain masih cara garis belajar dalam mengembangkan KSE. Ini saya baru belajar, baru menggali lebih dalam bagaimana saya mensinkronkan KSE
dan juga di dalam pembelajarannya setelah selesai meredaksi, membuat catatan, ditulis kemajuannya, progres pencapaian pembelajaran yang dilaksanakan di dalam praktek pembelajaran di sekolah ini. Untuk yang lainnya saya juga sangat baik sekali, hanya itu di dalam aspek pengembangan dirinya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi untuk mengembangkan warga sekolah. Ini di dalam umpan balik diri sendiri itu sudah menunjukkan sangat baik. Hanya saja ada ini yang perlu ditingkatkan menurut saya, yaitu mengenai bagaimana Bu Anita itu bisa membantu teman sejawat guru untuk menemukan strategi pengembangan peningkatan kompetensi diri teman-teman itu, bagaimana cara di sana itu teman sejawat itu bisa menemukan strategi pembelajaran. Kalau yang biasa saya lakukan biasanya dengan pendekatan personal, Pak. Kita sharing-sharing dengan teman sejawat itu. Kemudian ketika ada permasalahan, saya berusaha untuk membantu mereka menemukan solusinya. Jadi saya memberikan gambaran-gambaran, misalnya mereka tidak tahu strategi apa yang harus digunakan, saya memberikan penjelasan. Menggunakan PBL itu seperti ini. Menggunakan project based learning itu seperti ini. Saya menjelaskan ke mereka. Kemudian dalam penulisan soal, saya juga kadang tidak jarang memberikan sosialisasi ke guru kelas 4 dalam pembuatan soal. Jadi nanti soal yang mereka buat itu benar-benar soal yang berbobot. Tetapi itu saya kalau yang di pembuatan soal baru sebatas hanya face to face. Tapi yang untuk visi misi saya sudah melakukan sosialisasi dengan warga sekolah. Kalau untuk pembelajaran hanya sebatas dari anak individu. Ini Bu Anita memberi bantuan semacam itu apabila teman sejawat itu meminta ataukah tanpa diminta? Tanpa diminta, kadang saya memang sengaja memancing omongan supaya teman-teman itu bisa bercerita kendala-kendala apa yang dihadapi di kelas. Jadi mereka seakan-akan tidak saya paksa, tetapi memang kita sebatas kayak ngobrol. Tetapi nanti saya kemudian menjelaskan strateginya apa, modelnya apa. Dari situ nanti biasanya mereka langsung inisiatif, Pak. Enggak kayak gini di hari kemudian. Pertama sih kita hanya sebatas ngobrol dulu, tapi nanti ketika sudah mulai jalan, biasanya mereka menunjukkan SPP-nya sudah sulit apa dulu. Di sekolah ini kan kemarin itu sudah ada kelompok belajar antara Bu Anita dengan teman-teman saya, anak-anak komunitas praktisi belajar di sekolah. Di situ mungkin bisa untuk sharing pembelajaran yang baik, berbagi praktek baik mengenai kesulitan apa yang dilakukan oleh teman sejawat. Bu Anita bisa memberikan pengarahan bagaimana cara dia melakukan pembelajaran yang baik sesuai yang kemampuannya Bu Anita. Ini jadi bagus sekali. Untuk selanjutnya Bu Anita, kompetensi berikutnya adalah berpartisipasi aktif mengenai organisasi profesi. Ini saya lihat memang sesuai dengan kenyataannya bahwa Bu Anita di sini adalah selaku guru juga sebagai ketua KKG di Dalam Wilayah 4 ini. Ini kalau diri sendiri penilaiannya sudah sangat luar biasa, sudah baik sekali. Namun ada satu yang perlu ditingkatkan kembali, yaitu ini untuk mengambil peran di dalam organisasi sebagai komunitas profesi. Bu Anita selaku ketua KKG, praktek baik apa yang bisa dikeluarkan di dalam situ? Saya biasanya berkolaborasi dengan tim pengurus KKG untuk merencanakan program KKG kita, Pak. Kalau program yang saat ini sedang marak kita itu sosialisasinya IKM dan PMM. Itu kami berbagi praktik baik supaya teman-teman ini tergugah untuk melakukan aksi nyata di platform Merdeka Mengajar untuk yang terbaru ini. Jadi kami melakukan sosialisasi sekaligus kita memandu teman-teman mengenai bagaimana cara login ke PMM,
mengisi di PMM-nya. Kemudian juga kita menjelaskan tentang P5 karena ini ada kurikulum baru dan memang perlu diluruskan kepada teman-teman supaya tidak terjadi miskonsepsi apa itu tentang kurikulum merdeka. Baik, luar biasa sekali. Ini sungguh saya memberikan apresiasi tentang praktek baik yang dilakukan sebagai ketua KKG 34 ini. Nantinya supaya guru-guru yang ada di 34 ini bisa melakukan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya. Memang Mbak Anita, ada 3 tugas kita di dalam menyampaikan IKM, ada PMM dan juga PGP. Ketika program-program itu masih saling berjalan beriringan, dan perlu kita dukung khususnya dalam pembelajarannya. Nah, Bu Anita selaku guru penggerak itu memang ujungnya di situ. Ujung tombaknya dalam menggerakkan guru-guru yang lain yang bisa untuk dipraktekkan di sekolahnya. Baik, untuk kematangan moral, emosional sudah sangat baik sekali sesuai dengan apa yang dituliskan di sini. Sekarang kategori memimpin pembelajaran. Di sini Bu Anita menuliskan bahwa kompetensi memimpin pembelajaran itu sudah sangat luar biasa. Hanya ada satu yang mungkin analisa saya yang perlu saya tanyakan mengenai ini. Dengan rekan sesama guru melaksanakan pertemuan dan berdiskusi strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Ini ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini mohon untuk dikasih penjelasan. Itu biasanya dengan teman sejawat saya juga koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi karena kebetulan di kelas saya pribadi itu memang ada anak yang berkebutuhan khusus sehingga materi yang saya sajikan itu tidak hanya satu macam Pak. Biasanya untuk pembelajaran diferensiasi saya mengkomunikasikannya di materinya. Jadi materi yang saya sediakan tidak hanya dalam satu macam. Ada bacaan, ada video, bahkan kadang ada yang berupa audio. Saya menyesuaikan dengan kebutuhan anak, namun topiknya tetap sama. Sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga sesuai dengan kompetensi yang dimiliki siswa. Baik, sungguh luar biasa sekali. Selanjutnya kompetensi untuk memimpin manajemen sekolah. Ini sangat luar biasa sekali, semuanya sudah baik. Kemudian memimpin mengelola program sekolah dan berdampak atas murid. Saya simpulkan di dalam umpan balik sendiri calon guru Bu Anita sebagai CPP ini sudah sangat baik. Kalau dipertahankan Bu Anita, kalau bisa ditingkatkan lagi agar menjadi lebih baik. Hal ini juga bisa sebagai Bu Anita sebagai pangan guru-guru yang ada di SD 4 Maria. Untuk selanjutnya yaitu umpan balik dari Bapak Kepala Sekolah. Dari Bapak Kepala Sekolah SD 4 Mayor, setelah analisis saya untuk pengembangan diri dan orang lain kompetensi yang dimiliki oleh Bu Anita selaku CPP ini sudah sangat luar biasa semuanya. Namun ada satu yang mungkin saya pertanyakan untuk penjelasannya, yaitu apakah Bu Anita selalu menanyakan tentang memberikan masukan tentang kekurangan dan kelebihannya Bu Anita di dalam melakukan pembelajaran pada Bapak Kepala Sekolah? Ya, saya memang kadang menanyakan hal itu, kekurangan saya apa. Bahkan saya juga menanyakan kepada anak didik saya. Kalau kepada anak didik saya, biasanya saya meminta mereka menuliskan apa yang tidak disukai dari saya sebagai bahan yang paling malah disenangi, yang paling tidak disukai dari apa yang mereka tulis itu. Saya berusaha untuk belajar menjadi lebih baik sesuai dengan keinginan mereka tanpa menyimpang dari tujuan pembelajaran. Okay. Untuk kompetensi yang selanjutnya ini sudah nilainya bagus semuanya dari hasil balik kepala sekolah.
dan juga ini masih ada yang perlu ditingkatkan menurut analisis saya, yaitu bagaimana Bu Anita selaku CDP dalam komunitas profesi. Di sini tadi di dalam diri sendiri itu adalah pemimpin di dalam pembelajaran, ketua KKD, komunitas praktisi di sekolah. Nah ini yang saya tanyakan ini peran Bu Anita sebagai dosen itu yang bagaimana perannya? Peran sebagai pemimpin adalah menggerakkan tim, karena saya menyadari bahwa seorang pemimpin itu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan ada kerjasama dari tim itu. Memang yang saya lakukan adalah memupuk kerukunan antar tim sehingga nanti ke depan program yang saya jalankan itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, tanpa adanya kerjasama dengan tim, saya yang menyadari bahwa kita bekerja itu memang bersama-sama, kita berkolaborasi. Mungkin saya punya ide, nanti ditambahi dari tim, nanti hasilnya programnya akan jadi lebih baik. Ada kendalanya, Kendala banyak sekali Bapak, terutama pada saat menghadapi guru senior itu memang saya harus berhati-hati dalam penyampaian, harus berhati-hati dalam berkata. Namun apapun itu, alhamdulillah sampai saat ini masih dalam kondisi yang kondusif, jadi tidak ada hal yang begitu krusial. Jangan sampai punya kesan menggurui pada orang Iya, tua. betul Bapak. Makanya tadi saya bilang harus ngomongnya harus hati-hati dalam menyampaikan. Baik, hanya itu menurut saya semuanya sudah baik, perlu dipertahankan dalam kepemimpinan sekolah, di mana harus selalu cepat masuk ke kepala sekolah dan juga dengan teman sejawat, ada guru-guru yang lainnya. Kemudian ini ada umpan balik dari rekan sejawat. Setelah saya analisis lagi, ini teman-teman guru di sini dukungannya sangat luar biasa. Iya, betul Bapak. Memang sangat mendukung sekali dengan kegiatan. Semuanya kelima dari lembar umpan balik ini diisi dengan variasi, ada yang memberikan nilai 4, semuanya ada yang 3, ini paling sedikit nilai 3, berarti semuanya sudah baik ini. Namun ada yang perlu saya tanyakan untuk menjadi catatan saya sebagai analisis yang mungkin Bu Anita untuk bisa dikembangkan, yaitu dalam hal berpartisipasi aktif mengenai menunjukkan kematangan moral, emosional, spiritual dan berperilaku sesuai kode etik. Ini yang saya tanyakan ini. Ibu Anita bekerja sama dengan baik dengan teman sejawat. Ini tanpa melihat agamanya itu apa. Misalnya ada yang berbeda agama. Kalau mungkin di sini tidak ada, semuanya Islam kan tidak masalah. Suku atau status atau bentuk fisiknya, bahkan segi materinya. Oh mungkin yang saya dengar itu yang materinya juga. Atau wah itu orang yang kurang mampu misalnya. Hal ini bagaimana menurut Bapak dalam masalah ini? Selama ini, selama bergaul dengan teman-teman, saya tidak pernah melihat dari materi. Memang semua adalah teman, dan kebetulan di sekolah ini memang saya yang dianggap sebagai yang tua, meskipun pada kenyataannya usia saya belum tua. Istilahnya saya di sini ngomong. Nah, memang saya berdiri sebagai orang masalahnya teman-teman itu ibarat saudara. Iya. Setiap hari ketemu, setiap hari bergaul, paling tidak waktunya itu sudah separuh hari kita sama-sama mereka, suka duka bersama. Baik Pak Anita, menurut saya setelah saya analisis hasil umpan balik dari teman sejawat dari 5 umpan balik yang diwakili oleh guru-guru itu, ternyata Bu Anita sudah menunjukkan nilai yang sangat baik, sangat luar biasa.
ini dipertahankan, dan yang kurang-kurang tadi itu lebih ditingkatkan agar kedepannya Bu Anita lebih baik lagi, dan jangan merasa dirinya paling pintar. Kalau mungkin dirinya merasa paling pintar itu nanti penilaian teman itu dianggap tidak. Kita anggaplah itu teman sharing, teman belajar untuk meningkatkan prestasi kualitas pembelajaran di SD 4 Bayoran. Baik, ini yang terakhir untuk iman baik dari siswa. Ini saya lihat siswa kelihatannya kok senang sekali. Iya, betul. Tadi dikatakan bahwa ini Bu Anita sering membuat catatan yang terjelek. Kok tidak ada yang mengatakan Bu Anita jelek di sini? Saya cari kok tidak ada. Bahkan dalam memberikan hukuman pun tidak pernah. Marah juga berapa? Apakah Bu Anita juga tidak pernah marah dengan anak? Tidak. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, biasanya saya panggil sendiri. Saya hanya memberikan gambaran, penguatan kepada mereka, resiko konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Dari situ saya biasanya mengatakan sebuah sumur kepada anak-anak. Ketika anak-anak berjalan di depannya ada sumur, mereka tidak menghindari, maka mereka akan terjebak sumur itu. Kalau ada yang menolong, mereka bisa selamat. Tapi ketika tidak ada yang menolong, mereka tidak akan selamat. Saya biasanya memberikan gambaran itu dan menanyakan akar permasalahannya. Satu contoh, saya kemarin punya kasus anak itu pada waktu saya ajar itu tidak bisa fokus, Pak. Kemudian saya tanya, saya dekati, ternyata dia ingin melihat ayahnya. Saya dari situ tidak langsung marah kepada anak, walaupun sebenarnya saya juga jengkel, cuman saya berusaha untuk menahan kesadaran. Kemudian saya tanya, ternyata setelah saya gali itu dia ingin melihat ayahnya. Gitu. Jadi saya nggak langsung marah, tapi saya mencari dulu akar permasalahannya apa, kenapa dia sampai seperti itu. Setelah itu saya komunikasikan dengan dia. Alhamdulillah sekarang dia sudah mulai ada fokus, meskipun belum full 100%, tapi sudah mulai dari yang benar. Alhamdulillah, berarti Bu Anita ini sudah pantas menjadi pemimpin pembelajaran di sebabnya seorang guru tapi besok kalau jadi pimpinan, walaupun luarnya ini marah, tapi harus disimpan di dalam hati dulu untuk menggali yang lebih dalam. Jangan sampai dari rumah ada masalah dibawa ke sekolah, dampaknya ada di murid. Nah ini nanti murid sebagai korban, pengungkapan hawa nafsu amarah dari dirinya. Rata-rata anak yang tidak disukai dari saya itu ketika saya banyak apa di luar, mereka merasa tidak senang karena saya meninggalkan mereka. Tidak ada yang aja. Jadi rumongso guru yang diidolakan tidak datang. Padahal dengan kekecewaan rata-rata yang ditulis itu. Nah nanti ya bisa mengatur ke depannya juga peningkatan profesionalnya Bu Anita juga baik, sosialnya baik, pelayanan pembelajaran dengan siswa pun lebih baik lagi. Baik Bu Anita, itu mengenai refleksi hasil membaik dari satu proyek yang mana tadi sudah saya analisis dari satu diri sendiri tentang Bu Anita, yang kedua adalah dari sekolah-sekolah, yang ketiga dari teman sejawat, dan yang keempat adalah perwakilan dari sekolah. Semuanya itu saya hasil analisis itu sudah menunjukkan sangat baik. Namun ada kekurangan tadi, hal yang biasa. Kekurangan itu pembelajaran ke depannya ada Bu Anita. Untuk selanjutnya itu rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Apa yang sudah direncanakan Bu Anita tentang pembelajaran sosial emosional ini ke sekolah yang Bu Anita lakukan? Ya, salah satunya tadi Pak, ketika akhir pembelajaran saya meminta anak-anak untuk menuliskan hal apa yang tidak disukai hari itu, kemudian apa yang disukai dari saya hari itu juga. Kemudian saya juga sudah menyusun sebuah RPP yang coba saya kolaborasikan dengan KSE.
seperti contoh di awal pembelajaran, ini saya sudah mulai menerapkan, mencoba. Itu di awal pembelajaran saya meminta anak menggambarkan emosi jiwanya hari itu. Dan memang rata-rata itu mereka sangat antusias. Ada yang senang, ada yang menangis, ada yang datar-datar saja, ada yang bahagia. Nah, ketika ada anak-anak yang kurang bahagia, saya berusaha mengajak mereka untuk melakukan ice breaking dulu. Kalau mereka sudah jiwanya sudah senang, baru saya mulai ke pembelajaran. Itu yang langkah KSE yang saya lakukan. Dan yang kedua, saya sudah mulai untuk tidak banyak menggunakan kata-kata keras kasar kepada anak, supaya anak itu dia merasa terayomi, terbimbing. Jadi saya sudah tidak banyak menjustis memberikan hukuman, melainkan saya menggali ke akar permasalahan yang dia. Baik, Mbak Nika, berarti kalau ada situasi anak yang baru makan atau anak yang baru galau atau tidak nyaman dirinya dengan temannya mungkin, berarti langkah yang diambil boleh adalah stop, berhenti sejenak untuk memfokuskan tadi ya. Iya, memfokuskan tadi biar emosinya bahagia dulu. Karena saya berpikirnya seperti ini Pak, ketika anak itu bahagia, dia akan lebih mudah untuk menerima pelajaran dari saya. Oh iya, pasti. Anak belajar dalam keadaan marah-marah ya kan? Sulit untuk masuknya. Memang KSE itu sangat penting diterapkan. Sekarang perencanaan yang sudah berjalan itu, yang sekarang ini, itu sudah menurut Mbak Rita sudah sejauh mana? Kalau secara progres sudah berjalan, namun tetap perlu ditingkatkan Pak. Karena saya juga baru istilahnya baru mencoba menerapkan. Kalau progresnya 80% sudah jalan. Sudah jalan. Iya, dan mendapat antusias yang baik dari anak-anak. Dari anak-anak sendiri. Ya, kelas yang lain apakah sudah bisa? Saya baru berani mencoba yang sudah saya imbaskan ke kelas yang lain yang kesepakatan kelas. Jadi untuk guru-gurunya saya sudah berusaha menjelaskan kepada mereka untuk merubah mindset bahwa tata tertib sekarang bisa dialihkan ke kesepakatan kelas. Jadi dibuat bersama dengan anak-anak di sana. Itu sudah di kesepakatan kelas yang KSE. Karena ini saya masih program belajar, saya belum berani. Nanti yang ke depan baru saya pengimbasan. Jadi baru untuk kelas 6. Iya. Baik, ada harapan nih setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional. Harapannya apa? Harapan saya, kalau visi saya di kelas 6 dengan anak-anak adalah mewujudkan kelas bahagia. Kelas bahagia. Iya, kelas bahagia. Karena apa? Dari bahagia itu anak-anak itu nanti jiwanya akan lebih tenang, dan ketika dia terdepan dalam situasi yang sulit sekalipun, mereka akan lebih tenang dalam menghadapi masalah itu. Selamat dan bahagia kan? Iya, selamat dan bahagia. Baik, itu adalah karena memang sesuai dari karakteristik latar belakang murid saya, banyak yang dari broken home, makanya saya berusaha menerapkan kelas bahagia. Kelas bahagia. Iya, jadi meskipun orang tua mereka itu tidak bersama-sama, mereka tidak sendiri, ada gurunya, ada teman-temannya. Harapan saya seperti itu. Sudah untuk yang KSE sudah cukup untuk diterapkan, penerapannya sudah, harapannya sudah, dan juga tantangannya ini perlu dikembangkan sehingga bisa menjadi praktek baik di yang lain. Mungkin itu. Yang ketiga, di dalam tahapan kerja kemarin kan ada visi guru penggerak, visi sekolah, dan juga prakarsa perubahannya. Di sini Bu Anita di dalam merencanakan perubahan pada diri sendiri dengan menggunakan alat kerja. Sudah. Kemudian tahapan itu ada hasilnya? Ada Pak, dan saya banyak mengalami perubahan kemajuan terutama dalam pembelajaran, bisa menyusun kesepakatan kelas, kemudian emosional saya juga lebih baik, pembelajaran saya juga lebih maksimal di anak. Itu mulai tampak atau sudah sering?
mulai belajar bagja itu saya mulai lebih terarah. Sudah mulai terarah. Iya, dan saya sudah menyadari posisi guru itu bukan di depan, bukan di belakang, tetapi kita berjalan dengan anak. Seperti filosofinya KHD itu memang berusaha saya terapkan, dan memang ketika kita bisa menerapkan itu memang banyak sekali pengaruhnya. Baik, memang betul. Apa yang menjadi filosofi KHD bahwa guru itu pamong di sekolah, bahkan orang tua yang kedua. Pendekatan itu semacam itu lebih bisa diterima oleh siswa. Siswa tidak punya perasaan takut kepada guru, bisa mengeluarkan isi hatinya, bisa menanyakan kekurangannya, berani untuk mengungkapkan perasaannya, karena guru yang bisa ngomong itulah nanti orang tua kedua bagi siswa untuk sekolah. Tetapi sebaliknya, apabila guru itu disegani karena satu, kemarahannya ditakuti karena guru itu misalnya dalam pembelajaran dulu itu ada ini guru itu keras sehingga murid-muridnya takut karena sehingga sulit untuk berkomunikasi dengan siswa. Hal ini sudah tidak dilakukan lagi dalam pembelajaran ini. Tadi apa yang dilakukan menurut saya dengan alur bagja itu sudah tepat sekali. Dan memang banyak perubahan yang saya rasakan. Sudah banyak perubahan. Anak-anak lebih terbuka dengan saya, bercerita. Jadi ketika ada masalah itu saya bisa membantu mereka menemukan solusinya. Karena saya juga khawatir ketika nanti anak-anak yang notabene itu dari keluarga broken, ketika dia tidak ada yang diajak bicara, saya khawatir mereka akan pelarian ke hal negatif. Maka dari situ saya berusaha untuk menyelami mereka, bisa jadi orang tua, bisa jadi teman, dengan harapan ketika ada hal yang menjadi beban mereka, mereka berani menyampaikan. Ya, itu yang tepat sekali, Mbak. Dan memang tujuan pembelajaran mulai dari awal tadi dikatakan bahwa kita mencapai keselamatan dan bahagia dengan studi well-being itu. Kebahagiaan siswa adalah di dalam memberikan materi itu lebih mudah karena dia lebih siap, dan juga belajar itu tumbuh dari dirinya sendiri. Ini yang sulit semacam itu. Ini sudah diperhatikan oleh kita. Selama melakukan praktek baik itu mestinya ada tantangan juga. Jadi saya tanyakan untuk kedepannya terkait dengan pelaksanaan tahapan bagja, sehingga ini perubahan diri tentang pencapaian visi yang telah dirumuskan itu bagaimana? Rencana ke depan saya memang belajar dengan komunitas praktisi yang ada di sekolah ini. Saya mengarahkan teman-teman untuk melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi nanti saya harapannya tidak ada istilah guru galak, tetapi kita guru yang bisa memfasilitasi anak sesuai dengan minatnya, karakteristiknya. Karena sekarang di kurikulum Merdeka kan kita memang harus menerima semua anak, bahkan anak yang berkebutuhan khusus. Nah itu tantangan untuk kita, makanya ke depan saya itu akan lebih banyak menata teman-teman dulu lah, supaya mindsetnya itu bisa sama sesuai dengan filosofinya KHD, yaitu pembelajaran yang berbeda kepada murid. Baik, luar biasa pertemuan pada pagi hari ini sudah tidak terasa sudah lama dan kita dapat menyimpulkan bagaimana kesimpulannya mulai dari awal tadi berulang balik kepelasan tahapan baja. Dari diskusi kita pagi hari ini, apa yang bisa disimpulkan? Kesimpulan hari ini yang bisa saya refleksi ya Bapak, saya mendapat pengalaman berharga dan bimbingan dari Bapak bahwa satu, sepandai-pandai kita, sebisa-bisa kita, hal itu harus tetap ditingkatkan dan tetap menggali kerjasama dengan rekan sejawat, juga rekan guru seprofesi untuk lebih baik, dan jangan sampai ada kesan memaksa atau menggurui. Dan saya berterima kasih sekali atas motivasi dari Bapak, atas dukungannya saya mengikuti program Guru Penggerak ini.
juga selama ini sudah dibimbing sehingga saya bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah saya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik, terima kasih. Untuk Bu Anita perlu diperhatikan bahwa dalam mengikuti pendidikan guru BK ini sudah berjalan 2/3. Cara wong mlaku ku wis akeh sing kelakon tinggal sing guru. Tetap semangat dalam mengikuti pelajaran daring dengan Bu Fasil, Bu Mayani Derby, dan juga nanti dipersiapkan tugas-tugas itu jangan sampai kelakon. Tugas-tugas yang diberikan oleh Fasil, sekitar waktunya ini diperhatikan, sangat betul-betul. Sesibuk apapun, tolong ini kesempatan. Kemudian yang kedua, Bu Anita nanti tanggal 29 ada lokakarya 3. Nanti harus ikut, jaga kesehatan, jangan sampai tidak mengikuti karena ini juga sangat penting sekali, yaitu membahas masalah-masalah yang ada di dalam selama melakukan pembelajaran ini. Kemudian besok itu masuk di kelas B, Bu Anita, kelompok kita, kelas B. Untuk persiapan selanjutnya, yaitu kita akan melakukan pendampingan individu yang keempat. Perlu disiapkan Bu Anita nanti adalah RTP-nya. RTP itu nanti saya melihat simulasi Bu Anita melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian saya ada instrumen-instrumen yang saya isi. Kemudian saya memberikan penilaian terhadap bagaimana Bu Anita melaksanakan pembelajaran. Ini juga tidak usah takut, tidak usah menjadi beban, karena ini pembelajaran itu tugas sehari-hari Bu Anita. Laksanakanlah dengan senang hati, insya Allah nanti bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Dari saya itu, apabila ada kekurangannya Bu Anita, saya selaku PP nanti bisa ketemu lagi sharing-sharing apa yang menjadi kendala Bu Anita selama mengikuti pembelajaran guru penggerak ini. Ada yang kurang tahu, bisa saling komunikasi, bisa japri lewat WA, lewat grup, atau langsung bisa gitu ya. Dari saya cukup, apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.